Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas Santo Yohanes, Rasul yang melukiskan Yesus sebagai Putra Allah dan Allah sebagai Bapa yang penuh kasih. Terima kasih atas pengajaran Yohanes, dan kami kau ajak untuk menghayati relasi kasih dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi kita sangat-sangat bersyukur sebagai orang Kristen, orang Katolik, bahwa ketiga Injil, pengarang Injil, Matius, Markus, dan Lukas, melukiskan kemanusiaan Yesus. Dan Yohanes melukiskan keilahian Yesus. Tentu kita dengan tulisan Injil ini kita diharapkan untuk lebih mengenal Yesus. Kita bersyukur bahwa dengan adanya Injil dengan adanya kitab suci ini, kita lebih mudah dalam tanda petik untuk bergaul akrab dengan Yesus. Saya katakan lebih mudah karena dengan sabda yang tertulis ini, kita dibawa kepada suatu perjumpaan dengan Tuhan. Dan itulah yang sebetulnya tujuan dari semua kitab suci. Kita dengan peninggalan kabar gembira dan sabda itu, bukan yang tertulis itu, menjadi sarana bagi kita untuk memasuki sabda yang tak tertulis, yaitu Yesus sendiri, Sang Penebus yang dijanjikan, yang ada dalam kitab Perjanjian Lama sehingga sekarang. Nah, karena itulah maka kecintaan kita akan kitab suci itulah yang harusnya ada kecintaan, ada keinginan, ada daya dorongan untuk mengenal Yesus. Tapi juga bukan hanya untuk mengenal Yesus, untuk bersatu dengan Yesus, untuk hidup seperti Yesus, untuk merasakan, mengalami Yesus yang hidup. Dan itu merupakan suatu anugerah yang kita syukuri, bahwa dengan demikian sabda itu menjadi sabda yang hidup. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, bagaimana kita menjadikan sabda Allah itu menjadi sabda yang hidup? Ya, disinilah menurut saya suatu anugerah, sekali lagi itu rahmat, ya, untuk semakin memasuki inti sabda Allah bukan hanya sebagai kitab tertulis, bukan hanya dalam tanda petik sabda tertulis, tetapi sabda yang hidup. Ya. Dan ini menjadi sarana penting, menjadi rahmat penting, menjadi anugerah kita untuk bersatu dengan Tuhan. Sekali lagi, bersatu dengan Tuhan, mengalami Tuhan, merasakan Tuhan, merasakan sabda Yesus sendiri itu. Nah, bagaimana ada orang yang sungguh-sungguh hidup, menghidupi sabda itu? Ada yang kita, meskipun kita membaca setiap hari, meskipun kita merenung setiap hari, hanya sebatas kita merenungkan. Dan itu bisa terjadi ketika orang puas hanya dengan mendengarkan khotbah romo-romo atau siapa pengarang, hanya sekedar kita menerima sesuatu yang dari Tuhan. Tentu ini tidak jelek, tetapi harus masuk lagi. Kita memasuki suatu misteri lebih dalam lagi. Ada suatu gerakan, ada suatu dinamika untuk semakin mengenal Yesus itu. Mengenal Yesus, tapi juga menghayati Yesus. Bersatu dengan Yesus. Merasakan nikmat indahnya kebersatuan dengan Tuhan itu. Dan sampai ke situ yang harus membawa kita pada perubahan hidup diriku sendiri, perubahan hidup pada orang lain. Aku mewartakan Kristus yang bukan hanya sabda yang diwartakan, tapi Kristus yang hidup itu diwartakan kepada orang lain. Jadi intinya bagaimana kita menghayati sabda yang hidup itu, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih daripada sekedar kita membaca, ya. Karena itulah saudaraku terkasih, mari kita mengukur, mari kita melihat, mari kita punya daya
ilahi untuk semakin mendekati kitab suci. Mari kita mohon rahmat supaya hari ini Anda semua seperti Santo Yohanes Rasul mengalami Kristus yang hidup. Ya, Kristus yang hidup, sabda yang hidup. Maka saudara terkasih, semoga saya mendoakan Anda semua, bagi Anda yang mendengarkan firman dan sabda ini, sekarang juga saat ini juga mengalami Kristus yang hidup dalam diri Anda, dan ada dorongan yang kuat untuk membaca kitab suci dengan sungguh-sungguh. Ya, saya mulai dengan anak-anak didik saya, postulan saya untuk apa? Untuk membuat sabda itu dengan gaya mind mapping. Jadi kitab suci itu diutak-atik ya, diolah ya, diajak bertanya, berpikir dengan bertanya. Ada unsur bertanya, ada unsur mempertanyakan lalu ditulis. Ada seperti mind mapping itu ya diarah ke sana, seperti otak ke sana kemari, connected ke sana kemari dengan berbagai macam pertanyaan. Lalu kita menjadi PK akan kata-kata sabda itu meresap dalam diri kita. Ya, seperti misalnya hari ini maka kalau Anda mempunyai ruah, ambillah kitab suci ini, ambillah kata-kata ballpoint, lalu coret-coret kitab suci itu. Seperti halnya saya mencoret banyak hal. Maria Magdalena berlari-lari, bergegas. Kenapa kata berlari-lari? Berarti ada sesuatu yang dia kagumi, sesuatu yang aneh, sesuatu yang dimana Yesus dalam Injil hari ini, dimana tentang kebangkitan, dia berlari mencari para rasul. Ya. Dan kemudian datanglah Yohanes dan Petrus, dan Yohanes itulah yang disebut murid yang dikasihi Yesus. Jadi dia menyebut dirinya murid yang dikasihi Yesus. Ya, apakah Anda dan saya disebut sebagai murid yang dikasihi Yesus? Nah, dengan ballpoint kecil ini, dengan ruah itu, Anda bisa menuliskan itu. Itulah yang saya sebut dengan meditasi, bertanya-tanya tentang kitab suci. Apa saja dengan pertanyaan, 5 pertanyaan: what, why, how, where, when, dan seterusnya. Ya, dengan pertanyaan-pertanyaan itu membuat kita semakin merasa bahwa kata-kata dalam sabda itu memiliki makna yang dalam. Kata berlari saja. Jadi kalau Maria Magdalena berlari, Petrus dan Yohanes juga berlari. Ya, mereka berlari bergegas-gegas menuju makam. Nah, ketika sampai makam, Yohanes tidak masuk ke dalam, tapi menunggu Petrus untuk masuk ke dalam. Apa artinya ini? Ya, artinya sangat mendalam bagi kita orang Katolik. Petrus adalah pemimpin para rasul. Ya, maka Yohanes tidak mengizinkan dirinya untuk masuk, tetapi membiarkan Petrus sebagai pemimpin dari rasul-rasul untuk melihat lebih dulu. Ya. Jadi ini saudaraku terkasih, disinilah kita melihat cara kita membaca kitab suci. Ambil ballpoint, coret-coret kitab suci, coret-coret ruah itu. Pada bagian terakhir, akhirnya kita bisa melihat bagaimana Yohanes menulis begini. Ia melihatnya dan percaya. Ia itu siapa? Dirinya sendiri. Tapi dia memakai orang ketiga. Kenapa dia memakai orang ketiga? Bukan memakai aku melihat. Nah, inilah kita melihat bagaimana suatu cara bagaimana pengarang Injil ini memposisikan dirinya sebagai orang ketiga. Ya. Jadi tidak memakai kata aku, tapi memakai ia. Ya. Murid yang disayangi. Dan itu berulang kali, murid yang disayangi Yesus. Kemudian kita melihat di situ kata Petrus dan Simon yang berbeda dipakai. Jadi dengan ini membuat kita menjadi semakin memahami sabda Allah itu dengan sungguh-sungguh. Sangat sederhana, hanya satu ballpoint kita bisa merasakan sabda itu begitu kuat, begitu dahsyat dan mempengaruhi hati kita. Berkat satu ballpoint ini dan ruah, Anda dapat merasakan Yesus. Ya, semoga Anda dan kita semua merasakan dan mengalami kasih Yesus. Juga dalam bacaan pertama, ya, kita melihat, kita melihat, kita merasa, kita mendengar, dan yang kita dengar sendiri dengan Yesus itulah kita tuliskan. Jadi Anda dan saya bisa membuat Injil menurut versi pengalaman batin Anda masing-masing. Semoga sekali lagi ballpoint dan coret-coret dan ruah ini membuat kita mengalami Yesus, melihat Yesus, merasakan Yesus, mendengarkan Yesus sendiri yang berbicara. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Yang hidup, yang berbicara kepada Anda. Semoga
dengan meditasi, berpikir-pikir, bertanya tentang kitab suci, kemudian kontemplasi, membiarkan Tuhan bekerja, menyatakan diri kepada kita. Jadi ketiga rasul itu menekankan aspek kemanusiaan Yesus, tetapi Yohanes menekankan aspek keilahian Yesus. Semoga inilah iman, inilah pikiran kita, inilah meditasi, inilah kontemplasi. Kita harus masuk ke dalam kontemplasi. Tuhan datang memberi rahmat kepada kita. Semoga di akhir tahun ini kita semua mengalami Yesus berkat ballpoint kecil ini. Tuhan berkati Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.